Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Senang kita bertemu kembali. Ingat hari ini kita mau Bible Study. Kita akan menyimak firman Tuhan. Kita akan menyingkapkan rahasia-rahasia. Dan kita percaya Tuhan beserta kita. Roh Kudus akan menerangi kita. Ya, karena itu kita harus persiapkan dulu hati yang subur, hati yang menyembah, hati yang fokus dulu sama Tuhan, saudara. Karena itu saya mau ajak kita worship God, ya. Saudara, semuanya harus ikut worship God. Bahwa Dia baik, Dia siap untuk memberikan kisah cintanya, Dia siap memberikan revelation dan hikmatnya kepada kita. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Mari kita sembah Tuhan kita. Syaralayarabashe, Kau baik Tuhan, Kau indah, Kau mulia, pikiranmu tak terbatas Tuhan. We worship you, we worship you. Yaralayaradabashe, Yaradabayaradabashe. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Amin. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji. Amin. Kau berjanji Tak sekali tak pernah Kau ingkari. Amin. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Yes, Jesus. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Selalu hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia
pegang janji-Mu. Tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita sembah Tuhan. Kau baik Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami pegang janji-Mu Tuhan, kami mau setia Tuhan. Kami mau melayani-Mu Bapa. Ya rada bashi, orala ya rada bashi. Kami muliakan, kami puji Allah segala Allah. Kau baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Kaulah segalanya Tuhan. Ya Rada Basyir. Bila Engkau tak besertaku, Kami gak mau berjalan. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Butuh firman-Mu. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam
setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ya Radabashi, Orala ya Radabashi, berjalanlah dengan kami, pimpinlah langkah-langkah kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Ya Radabashi, Ya Radabashi. Thank you Jesus, thank you Lord. Bapa, kami butuh Engkau. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh kasih karunia-Mu. Kami butuh bimbingan, arahan. Kami butuh teladan-Mu, Tuhan, untuk berjalan di dalam dunia ini. Kami mau jadi terang dan garam, ajari kami. Kami percaya Kau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan sampai detik ini. Karena itu Roh Kudus pimpin kami dalam pembelajaran hari ini, Bible study hari ini. Keluaran 9. Kami pengen Tuhan dapat hal-hal ajaib dari kata-kata yang akan kami baca dari kitab suci ya Bapak. Karena itu gemburkan hati kami, singkapkan kami ya Roh Kudus. Supaya kami benar-benar mengerti, paham, bisa mempraktekkan. Dan lebih dari itu, kami jadi orang-orang yang cinta akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, salam damai sejahtera ya saudara dan sukacita bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar Keluaran 9 saudara. Kitab suci selalu punyai hati yang gentar. Gentar bukan artinya takut ya saudara. Tapi hati yang hormat, sikap yang hormat dalam baca firman Tuhan. Karena firman ini adalah firman yang hidup. Karena itu hendaklah saya selalu ingatkan bahwa waktu baca firman Tuhan harus humble. Amin saudara. Jangan kita rasanya tahu semuanya saudara. Waktu saya persiapkan, saya sering baca tulah saudara, Keluaran 9 ya. Exodus kitab yang luar biasa sekali. Tapi saya coba kosongkan diri. Seperti anak kecil yang baca, humble di hadapan Tuhan. Ya, mau dengar, mau excited sama firman Tuhan. Karena firman ini luar biasa. Dan kosongkan diri kita, hati kita dari konflik atau yang gak benar di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Bapa ampuni kami. Kalau kami ada berbuat salah. Kami mau belajar firman-Mu. Supaya firman-Mu jadi buah. Dan tanah hati kami tidak berbatu-batu. Ya. Dan juga jangan lupa untuk kita selalu berdoa sama Roh Kudus. Roh Kudus singkapkan kami atas kebenaran-Mu. Terangi kami dengan hikmat yang baru. Dengan pencerahan yang baru. Supaya kami bisa melihat kebenaran yang bisa menuntun kami kepada kekudusan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami siap baca. Amin. Saudara, mari kita baca Keluaran 9 kali ini tulah yang kelima sampai dengan
Tulah yang ketujuh. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan bicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan. Wah, luar biasa banget Tuhan ini, bisa bedain ternak. Tuhan di sini mau kasih tahu kita, saudara, Dia Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini, dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Tulah ke-1 sampai tulah ke-4, Firaun mengeraskan hati. Tulah ke-5, Firaun juga mengeraskan hati. Firaun dari awal hatinya sudah keras. Begitulah sifat manusia. Kalau nggak ikut Tuhan, kalau ikut dunia hidup, hati pasti menjadi keras. Kalau sudah menjadi keras, Roma 1 bilang bahwa Tuhan menyerahkan kita kepada hawa nafsunya. Makanya nggak ketemu orang-orang yang bisa ditolong, saudara. Ada orang-orang yang susah untuk dikasih tahu dan ditolong. Karena itu kita butuh Tuhan. Ya, tulah ke-5 berbicara mengenai penyakit sampar, saudara. Sampar itu penyakit pes, ya, dari bakteri Yersinia pestis, saudara. Ini adalah penyakit infeksi bakteri yang bisa mematikan, sangat mematikan binatang dan juga bisa mematikan manusia, saudara. Dan yang ajaibnya, Tuhan bilang ini ada tulah ke-5, artinya ternak mati. Kamu nggak bisa makan loh di Mesir, kata Tuhan. Tapi Firaun mungkin karena dia memang orangnya jahat, dia pikir, ya nggak apa-apa. Kan orang Israel punya ternak masih ada, bisa aku ambil juga. Punya mereka kan punya aku kan diktator, aku raja. Ya, mungkin Firaun berpikir begitu. Tapi mungkin juga Firaun memang sudah dari awalnya keras hati. Ya terserah Tuhan mau apa. Cuman ternak. Saya mah bisa lah lawan. Nah itu kan adalah sikap hati atau sikap hidup yang memang gak jalan sama Tuhan kan. Ya kalau kena bencana kena aja gak apa-apa. Toh aku sampai sekarang survive. Aku jadi raja kok. Gitu. Itu sama dengan kehidupan kita, saudara. Yang gak jalan sama Tuhan. Kalau orang yang berkeras hati, saudara. Yang dirinya, tahta kehidupannya adalah dirinya sendiri, saudara. Ya, tulah ke-5. Nanti kita akan belajar sesuatu, saudara. Kita baca dulu dari tulah ke-5, ke-6, dan ke-7. Nah, nanti saya akan share beberapa hal yang saya dapatkan, saudara. Saya harap saudara bisa dapat hal yang lebih banyak daripada saya, ya. Amin. Nah, di sini Tuhan bilang ternak Israelnya itu nggak bakal mati. Artinya Tuhan tahu, saudara. Yang mana yang Israel, yang mana yang bukan. Hebatnya Tuhan kita. Lewat kejadian tulah ke-5, semua orang lihat bahwa Tuhan Allah Abraham, I am what I am. Aku itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia sudah lihat ke depan. Betapa aman dan tenangnya kehidupan kita, saudara. Kita lihat Tuhan yang Maha Tahu. Kalau saya baca firman Tuhan, saudara, waktu saya dapatkan Tuhan yang Allah Maha Tahu, maka saya akan pergi ke cari-cari referensi di ayat-ayat lain tentang Tuhan Maha Tahu untuk meneguhkan dan menambahkan value tentang Tuhan yang Maha Tahu. Tapi kita hari ini gak akan melencong kemana-mana ya saudara. Tapi saya encourage kita semua. Kalau kita dapat hal tentang sesuatu, maka ulaslah itu terus-menerus, gali. Sampai saudara mengerti Tuhan yang Maha Tahu. Ya. Nah, mari kita lanjut baca tulah ke-6. Yaitu yang dikatakan di sini adalah barah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga. Jelaga itu adalah abu dari dapur peleburan, dari tempat masak atau peleburan ya saudara.
Ambillah jelaga dari dapur peleburan serangku penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu, meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkan ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara yang sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Percuma ahli-ahli ada di situ, saudara. Karena rencana Tuhan, pekerjaannya tidak bisa diberhentikan sama ilmu-ilmu hitam. Ini sebenarnya memberikan kita juga pengertian bahwa kalau namanya di dalam Tuhan dibungkus oleh darah Yesus, ahli-ahli sehebat apapun, dukun-dukun sehebat apapun, tidak bisa menyerang atau melukai umatnya Tuhan. Kalau saudara ingat cerita Bileam, umat Israel dikutuk, malah kutuknya keluar, saudara. Tapi baliknya menjadi berkat buat kita. Itulah nasib orang yang mengikuti jejak kakinya Tuhan Roh Kudus. Bahwa kutuk pun akan patah. Ahli-ahli sihir akan patah. Jadi kita orang Kristen juga jangan percaya sama hal-hal seperti itu, saudara. Amin. Ya, bara ini adalah seperti bisul-bisul kemerahan yang seperti kayak melepuh dan dia keluar nanah. Nah, bayangin satu negara orang Mesir kena itu. Seluruh kegiatan berhenti. Negaranya itu berhenti, saudara. Nah, tapi hal yang menarik di sini adalah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tadi di tulah kelima kita melihat Firaun mengeraskan hati. Tapi kali ini Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Saudara, nanti kita akan belajar di akhir bahwa Tuhan ini nggak main hakim sendiri loh, saudara. Karena pada awalnya Firaun hatinya memang sudah keras. Dan justru karena kekerasan hati Firaun dan bangsa Mesir, kuasa Tuhan bisa menjadi lebih kontras kelihatan untuk kemuliaan Dia dan untuk supaya umat Israel lihat bahwa Tuhan yang mau menolong mereka itu Tuhan yang number one. Kalau Firaun tidak berkeras hati, baru diancam sedikit, baru dikasih tahu sedikit, dia udah pergi orang Israel. Nah, bangsa Israel itu nggak bisa berubah perspektifnya. Bayangkan bangsa Israel itu 400 tahun dalam perbudakan. Mereka udah generasi ganti generasi. Sehingga mereka sudah tidak tahu lagi Allah yang disembah sama leluhur mereka itu bisa apa, saudara. Karena itu Tuhan perlu tunjukkan kepada mereka. Justru karena bangsa yang keras hati ini dipakai sama Tuhan, sehingga kuasa itu bisa menjadi kontras. Dan keagungan Tuhan dipermuliakan, dipertontonkan di depan mata umat Israel. Sebenarnya tulah-tulah ini, kenapa tulah sih? Karena ini membuat mata orang Israel itu heran. Matanya harus dibukakan dengan keheranan Tuhan. Bukankah kita juga sama begitu? Beberapa dari kita ikut Tuhan karena kita heran sama Tuhan. Tulah ini tidak menyerang orang Israel. Dia melihat bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub sekarang membantu mereka berperang. Bayangkan 400 tahun rohani itu sudah down. Dan sekarang imannya mulai dibangkitkan oleh Tuhan. Karena melihat kuasa mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Tuhan itu ajaib. Rencananya itu gak ada yang main-main. Rencananya itu gak ada yang cuman sia-sia. Gak ada artinya. Di dalam setiap perbuatan Tuhan selalu ada maksud. Gak pernah maksudnya untuk mencelakakan. Tapi maksudnya adalah terus untuk
kebaikan, rancangan damai sejahtera buat kita semua, saudara. Ya, kita lanjut. Kita habiskan dulu, saudara, tulah ke-7, yaitu hujan es. Nah, mari kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Ya, dijelaskan lagi, supaya tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Saudara, ayat 15 ini kasih tahu kita bahwa Firaun dan bangsa Mesir itu bukan bangsa yang mau ditolong, tapi bangsa yang sudah settle nasibnya, yaitu untuk dimusnahkan, saudara, sebenarnya. Sehingga engkau terhapus dari atas segala bumi, dari atas bumi. Sama seperti iblis. Udah settle nasibnya dia. Bukan untuk ditolong, saudara. Ayat 16, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Sangat mengerikan sekali, saudara, hujan es. Saya pernah berada di dalam hujan es. Batunya itu walaupun seperti kerikil ya, saudara ya, tapi itu sakit sekali kalau kena. Dan kadang-kadang ada batu yang besar itu bisa sampai pecahin kaca mobil, saudara. Bayangin satu kota diserang sama hujan es. Betapa besar kehancuran yang terjadi. Ayat 19. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang disuruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Saudara, Tuhan ini ajaib sekali pribadinya. Dia bilang, dia masih kasih kemurahan hati di sini. Kamu bisa ngumpet. Dikasih waktu 1 hari untuk dia nggak kena hujan es. Ya, Tuhan memberikan tulah, mau menghukum, mau membentuk umat Israel, tapi di samping itu dia juga ada kemurahannya yang nggak bisa hilang dari pribadinya, saudara. Ayat 20, maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, katanya, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hamba-hambanya serta ternak di padang. Saudara, maukah saudara kita taat sama firman Tuhan? Artinya apa di sini? There is always second chance yang Tuhan kasih buat orang sebejat apapun untuk kembali mengikuti firman-firman Tuhan. Wow, ini aku baru dapat spontan. Sungguh Roh Kudus menerangi apa yang kita dapatkan ya, saudara ya. Ini Tuhan selalu kasih second chance untuk berbalik kepada firman-firman-Nya. Karena itu jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita melenceng terlalu jauh ya, saudara. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan gur dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sehingga mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang lain, tidak ada turun hujan es.
malapetaka. Sekali lagi saya mau share kita semua. Kita dilindungi Tuhan. Amin, saudara. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa kali ini. Tuhan itu benar, itu yang benar. Tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Saya yakin ini adalah perkataan cuman manis di bibir, saudara. Karena dia tahu sejak dari dulu turun-temurun atas generasinya semua berbuat salah dan berdosa. Dan satu bangsa tidak ada yang bertobat. Ini pasti hanya lip service. Berdoalah kepada Tuhan, suruhlah gurun yang dahsyat, dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Musa hebat. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan, guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi ini adalah milik Tuhan. Tetapi engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Allah. Saudara, gak ada yang namanya orang bertobat lalu cepat-cepat minta bayarannya, saudara. Bertobat ya bertobat. Kita yang berhutang. Tapi ini seolah-olah bertobat karena Tuhan yang hutang. Ini adalah salah, saudara. Ini juga kasih tahu kita. Cari Tuhan itu, hidup sama Tuhan itu, hidup sama Tuhan beneran. Bukan bertobat untuk demi dapat sesuatu, saudara. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jangankan Tuhan yang gak bisa dipermainkan. Musa aja yang denger ini tahu kamu mau permainkan Tuhan ya. Main bertobat aja. Lalu minta supaya hujan es ini berhenti. Kita sebagai umat Tuhan, saudara, kalau masih dikasih kesempatan untuk bertobat, minta maaflah kepada Tuhan karena Dia adil dan Dia akan memaafkan. Ya, Yohanes. Dan marilah kita gunakan kesempatan itu, jangan sia-siakan sebelum terlambat. Kalau kita masih dikasih second chance, itu puji Tuhan untuk bertobat dan kembali jalan. Amin, saudara. Ayat 31. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guruh dan hujan es. Dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Saudara, makanya waktu Tuhan panggil Musa, Dia bilang, ini bangsa, ini Firaun gak bakal bertobat. Sampai tulah ke-10 anak Firaun mati pun dia pura-pura. Waktu umat Israel keluar, dia berubah pikiran, benar gak? Dia kejar lagi. Jadi ini adalah pattern yang Tuhan sudah tahu. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Lihat, rajanya kayak begitu, pegawainya juga begitu. Berkeras hatilah Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara, banyak banget ya yang kita belajar. Firaun itu pemimpin yang diktator, jahat, evil, saudara. Dari bawaannya memang sudah jahat. Dia adalah lambang atau ilustrasi iblis, saudara. Yang memperbudak kita. Ya, yang menggunakan dosa kita sebagai alat untuk merantai kita. Itu Firaun. Dari awal niatan nasibnya udah settle untuk binasa. Karena perbuatannya sendiri. Tuhan gak perlu matiin dia, tunjuk dia. Tapi nanti dia sendiri mati, saudara. Tenggelam. Bangsa ini bangsa yang jahat. 400 tahun memperbudak Israel. Bayangkan bagaimana penderitaan bangsa Israel, saudara. Ya, Tuhan bilang, kamu masih aku kasih kesempatan aja. Kalau aku menunjukkan tanganku, kamu itu mati. Bangsa Mesir juga sama jahatnya. Karena tidak ada yang menentang Firaun. Firaun yang dulu lebih jahat lagi. Anak-anak laki-laki dibunuh. Ya, generasinya si Musa. Firaun ini jahat sekali, saudara.
Karena itu, dalam konteksnya ini, Firaun itu dipakai bukan untuk diselamatkan. Tapi Firaun itu dipakai Tuhan. Bangsa yang keras kepala ini, yang keras hati ini, bangsa yang lalim ini dipakai Tuhan untuk dihajar. Supaya bangsa Israel lihat, kalau berkhianat di hadapan Tuhan, kalau gak main-main jalan sama Tuhan, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang ada di perjanjian lama. Umat Israel dikasih tahu. Ini adalah dikasih tahu profetik akan covenant yang akan datang. Mereka akan bikin covenant sama Tuhan. Kalau kamu lakukan, kamu dapat berkat. Kamu lakukan, kamu ini. Tapi kalau kamu melakukan yang salah, kamu harus bayar. Sama seperti bangsa Mesir. Di perjanjian lama, ya, hukum Taurat yang akan nanti disempurnakan dengan hukum kasih karunia, saudara. Ya. Nah, saudara, kita lihat bahwa yang jahat ini akan dipakai sama Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel. Yang jahat dipakai Tuhan supaya kuasanya dinyatakan hanya untuk umat-umatnya Tuhan. Bersyukurlah kalau kita adalah umat-umatnya Tuhan. Amin, saudara. Karena yang jahat itu gak bisa dipakai untuk menyerang kita. Ternak-ternak kita dijagain di negara Mesir itu. Hujan es, Goshen gak kena. Itulah nasib orang percaya, saudara. Kutuk yang terbang itu, tulah, plague yang terbang itu akan belok dan cari orang-orang yang lalim, saudara. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Nah, kita lihat bahwa Firaun adalah orang yang dari dasarnya sudah keras hati. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Makin aja dikerasin. Karena toh dia gak bakal bertobat. Tuhan itu maha tahu. Dia sudah tahu. Justru semakin keras ini bangsa, semakin kelihatan kuasa Tuhan. Dari tulah-tulah ini, saudara, kekerasan hati Firaun, Tuhan mau sampaikan kepada kita. Janganlah jadi orang yang keras hati. Seperti Firaun, saudara. Tidak ada nasib yang baik yang bisa terjadi kepada orang yang keras hati, saudara. Hari ini kalau saudara keras hati, kembalilah bertobat dan berbaikan dengan Tuhan. Karena dia adil, maka dia akan memaafkan, saudara. Apa tandanya kalau saudara mulai keras hati? Tandanya adalah kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu kebenaran, tapi kita tidak mau mempercayainya, dan kita tidak mau melakukannya. Itu tandanya kita sudah mulai keras hati, saudara. Apa tandanya kalau kita keras hati? Kalau kita sudah mulai menyimpan dendam, kalau kita sudah mulai menyimpan iri hati, hal-hal yang gak baik yang kita taruh ke hati akan membuat hati kita menjadi keras, saudara. Hati yang keras akan sulit menerima kebenaran firman Tuhan. Saat kita sudah mulai susah untuk memaafkan orang lain, kita sebenarnya sedang mengeraskan hati kita. Orang dia kok yang salah, bukan saya. Dia yang harus minta maaf sama saya. Itu tanda kita udah keras hati, saudara. Janganlah sampai kita menjadi nasibnya sama kayak Firaun, saudara. Karena kita mengeraskan hati. Akhirnya Tuhan juga, sudahlah. Kamu ikuti aja hawa nafsumu. Aku serahkan kamu kepada hawa nafsumu di Roma 1. Sehingga kita jadi orang-orang yang susah untuk ditolong, saudara. Keras hati dari yang kita baca juga membukakan mata kita untuk melihat di sekitar kita bahwa ada orang-orang yang mungkin hatinya masih keras. Sehingga saya encourage kita semua untuk setia berdoa kepada siapapun yang kita rindu dapat jamahan Tuhan. Untuk kita berdoa dan lembutkan hati mereka, ya Tuhan. Kalau Tuhan bisa mengeraskan hati, maka Tuhan bisa melembutkan hati. Atas doa seruan kita, atas permintaan kita. Kalau kita keras hati atas ketulusan hati kita, kita mau Tuhan lembutkan hati saya, maka Dia yang setia dan adil, saya percaya akan melembutkan hati kita, saudara. Amin. Luar biasa, saudara, firman Tuhan ini. Seakan-akan Tuhan seperti tidak adil, mengeraskan hati Firaun, tapi tidak. Tuhan adalah Tuhan. Segala perbuatannya ada maksudnya, saudara. Jangan sampai kita waktu Bible study ini
Lihat kok Tuhan kayaknya bunuh orang, bantai orang. Jangan sampai pikiran kita dikelabui iblis sehingga kita bilang, Tuhan kok begini? Ya, kalau saudara baca Roma 9, Paulus menjelaskan kembali tentang peristiwa ini. Dan Paulus cuma bilang, Tuhan ya Tuhan, dia punya hak prerogatif. Dia punya hak mutlak, dia mau perbuat apa. Tapi yang aku tahu, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Justru dia perlu bangsa Mesir dan Firaun untuk menyatakan kemuliaannya, saudara. Tuhan gak main hakim sendiri. Segala perbuatannya pasti ada maksudnya. Yang perlu kita terus stay di dalam framework supaya gak keluar adalah Tuhan itu baik, adil, dan setia. Kalau kita tahu pribadi Tuhan yang seperti ini, maka waktu kita baca Alkitab, kita gak akan keluar dan kita gak akan menjadi sesat. Kita gak akan melenceng dari konteksnya, saudara. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, setia, dan Tuhan yang adil, saudara. Ya, karena itu saudara, pesan saya yang terakhir, jangan kita seperti Firaun. Apalagi sampai mempermainkan Tuhan. Bertobat ya bertobat. Karena kita hutang sama Tuhan, kita bersalah. Dan dosa itu yang akan merusak kita, saudara. Perbuatan dosa itu akan merugikan kehidupan kita sendiri. Tuhan sedih. Tapi apakah merugikan Tuhan kalau ngomong untung rugi? Enggak sama sekali. Yang rugi itu kita. Karena itu kalau kita masih dapat kesempatan untuk bertobat, janganlah seperti Firaun. Bertobat hanya untuk dapat sesuatu. Tapi bertobatlah secara sungguh-sungguh. Maka dia yang adil dan setia. Dia yang mendengar, maka dia akan mengampuni dosa kita. Mari kita berbalik. Kalau kita sudah menjadi keras hati ya saudara. Itu yang saya dapatkan dari Keluaran 9. Saya percaya saudara dapatkan juga hal-hal yang luar biasa dari sini. Saudara ulang baca. Minta Tuhan untuk singkapkan. Minta Roh Kudus untuk singkapkan firman Tuhan yang luar biasa. Untuk kehidupan kita semua saudara. Mari kita berdoa. Tuhan ajari kami supaya kami tidak menjadi seperti Firaun. Ajari kami untuk melihat kemuliaan your glory Tuhan. Dan rencanamu adalah untuk sebuah maksud yang baik ya Bapa. Ubah kami, ubah orang-orang di sekitar kami, ubah jemaatmu Tuhan. Kalau ada dari kami yang masih menyimpan sesuatu di hati yang menjadikan hati kami keras ya Bapa. Supaya kami sembuh dan pulih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami belajar banyak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.